Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kita ini secara daring. Oke, yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Elvi Mailani SSI MPD, dan juga Ibu Nur Rastika MPD. Oke, teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya sendiri ada Nur Mesaro Harahap, kemudian ada Putri Nurul Aulia, Nabila Syaharah, dan juga Mutiah Mutadayinah Marbun. Nah, adapun isi materi kami yaitu pengertian HOTS, yang kedua itu level kemampuan berpikir HOTS, yang ketiga karakteristik soal HOTS, yang keempat prinsip pengembangan soal HOTS, yang kelima langkah-langkah pengembangan soal HOTS, dan yang terakhir itu adalah contoh soal HOTS matematika. Nah, yang pertama itu adalah pengertian HOTS. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian HOTS. Nah, Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan kemampuan siswa dalam aspek mental yang menuntut proses berpikir tingkat tinggi. Konsep ini didasarkan pada taksonomi kognitif Bloom yang membagi kemampuan berpikir menjadi dua tingkatan, yaitu Low Order Thinking Skill atau LOTS dan kemampuan tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, menurut Gunawan dalam Abraham tahun 2021, HOTS sendiri adalah proses berpikir yang mengharuskan siswa memanipulasi informasi dan ide dengan cara tertentu sehingga menghasilkan pemahaman dan implikasi baru. Nah, proses ini mencakup kegiatan seperti mensintesis, membuat generalisasi, menjelaskan, berhipotesis, menganalisis, dan juga menarik kesimpulan. Sementara itu, Saraswati tahun 2020 menjelaskan bahwa HOTS melibatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Individu dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi mampu menganalisis, menghubungkan, menguraikan, serta memaknai permasalahan untuk menemukan solusi atau ide baru. Next. Selanjutnya, level kemampuan berpikir HOTS. Keterampilan berpikir dari taksonomi Bloom ini telah direvisi oleh Anderson dan dipublikasikan tahun 2001. Nah, pada awalnya taksonomi Bloom ini dipublikasikan pada tahun 1956, terdiri dari knowledge, understand, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Revisi yang dilakukan menggunakan dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi pengetahuan, isinya itu ada fakta, konsep, prosedur, dan juga metakognitif. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi proses kognitif atau isinya itu remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Cradwell tahun 2001 terdiri atas kemampuan mengetahui atau knowing C1, memahami atau understanding C2, menerapkan atau applying C3, menganalisis atau analyzing C4, mengevaluasi atau evaluating C5, dan mengkreasi atau creating C6. Soal-soal HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis atau C4, mengevaluasi atau evaluation C5, dan mengkreasi atau creating di C6. Next. Baik, yang selanjutnya itu adalah karakteristik soal HOTS. Nah, menurut Ariana dan Bestari dalam Kunanti tahun 2020, terdapat 3 karakteristik utama soal berbasis Higher Order Thinking Skill atau HOTS, yaitu yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Nah, soal HOTS ini dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta kemampuan berargumentasi. Soal jenis ini menuntut siswa menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang belum pernah dijelaskan sebelumnya, sehingga mendorong siswa berpikir secara mandiri dan mendalam. Kemudian yang kedua itu menggunakan permasalahan kontekstual dari lingkungan sekitar. Nah, di soal HOTS ini biasanya diangkat dari situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan teknologi. Tujuannya supaya siswa mampu menghubungkan dan menerapkan konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan persoalan yang relevan dengan kehidupan mereka sendiri. Pendekatan kontekstual ini membuat siswa lebih aktif karena terlibat langsung dengan permasalahan yang memiliki berbagai alternatif solusi. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan bentuk soal yang bervariasi. Variasi bentuk soal yang digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kemampuan siswa. Dengan berbagai jenis soal, guru dapat melakukan penilaian yang lebih objektif dan valid sesuai prinsip evaluasi pendidikan. Karakteristik asesmen HOTS juga memperhatikan tingkat kesulitan dan daya pembeda soal agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Selanjutnya kepada pemateri yang kedua, yaitu Saudari Mutia Mutadayana Marbun. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip pengembangan soal HOTS. Tujuan utama dari pengembangan butir soal adalah untuk menghasilkan pertanyaan yang benar-benar mencerminkan kompetensi yang diduga sesuai dengan kurikulum. Dalam proses ini terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama relevansi. Setiap butir soal harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, kejelasan. Bahasa yang digunakan dalam soal harus jelas, lugas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Kemudian yang ketiga, kesetaraan. Soal harus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang keempat, yaitu variasi. Soal perlu mencakup berbagai tingkat kognitif, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Variasi ini penting agar guru dapat menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh, tidak hanya pada tingkat pengetahuan dasar, tapi juga keterampilan berpikir tingkat tinggi. Next. Baik, materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan soal HOTS. Menurut berbagai ahli, prosedur pengembangan soal HOTS dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar atau KD. Tidak semua KD dapat diubah menjadi soal HOTS. Hanya KD yang memiliki kata kerja operasional saja pada berpikir tinggi seperti C4, C5, dan C6 yang menuntut kemampuan analisis, evaluasi, atau kreasi. Kemudian yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi ini dirancang agar memudahkan guru dalam mengembangkan soal HOTS. Dengan kisi ini, guru dapat menentukan KD yang akan diujikan, memilih materi pokok yang relevan, menyusun indikator soal, menetapkan level kognitif, serta merancang bentuk dan jumlah soal. Dan yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus yang digunakan harus menarik perhatian peserta didik dan berkaitan dengan situasi nyata agar mereka terdorong untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang disajikan. Kemudian yang keempat, menulis butir soal sesuai kisi-kisi. Kemudian soal HOTS tersebut disusun berdasarkan kisi-kisi yang sudah dibuat dan prinsip umum penyusunan soal. Tapi fokusnya harus pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang kelima, membuat prosedur penskoran dan kunci jawaban. Setiap soal itu harus memiliki pedoman penskoran yang jelas. Soal uraian memerlukan rubrik penilaian, sedangkan soal pilihan ganda kompleks membutuhkan kunci jawaban yang valid. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya kepada pemateri yang ketiga, yaitu Saudari Putri Nurul Aulia. Kepada Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini kami menyediakan contoh soal HOTS dalam pelajaran matematika. Di sini ada C4 sampai dengan C6. Jadi yang pertama itu ada C4 yaitu menganalisis. Di sini kami menyediakan soal yaitu Pak Budi membeli 3 kotak pensil. Setiap kotak berisi 12 pensil berwarna merah dan 8 pensil berwarna biru. Ia memberikan 2 pensil merah kepada temannya dan sisanya ditaruh di lemari. Berapa banyak pensil biru yang dimiliki Pak Budi dan berapa total pensil yang tersisa di lemari? Jadi di sini kami sudah membuat penyelesaian dari soal yang sudah kami buat. Jadi dari soal yang C4 tadi yang menganalisis ini, siswa dituntut untuk menganalisis informasi, menghitung jumlah masing-masing kategori pensil tersebut, dan juga menggabungkannya untuk mendapatkan total akhir dari berapa pensil yang dimiliki oleh Pak Budi. Nah, soal ini melatih kemampuan analisis dan sintesis data yang sesuai dengan level kognitif siswa, yaitu level C4 menganalisis. Next, Kak. Yang kedua itu ada C5 yaitu mengevaluasi. Di sini kami menyediakan soalnya yaitu sebuah kebun berbentuk persegi panjang memiliki 20 meter dan lebar 15 meter. Pemilik kebun ingin menambah panjang kebun tersebut menjadi 2 kali lipat tanpa mengubah lebarnya. Hitunglah luas kebun baru tersebut. Nah, di sini juga kami sudah membuat penyelesaian dari soal yang sudah kami buat. Nah, dari C5 ini, dari soal yang sudah kami buat, soal ini mengandung aspek evaluasi sesuai dengan taksonomi Bloom C5. Jadi, siswa untuk memahami konsep matematika tersebut memerlukan perhitungan serta penalaran yang tepat sesuai dengan contoh soal yang sudah kami sediakan. Nah, yang terakhir itu ada menciptakan, yaitu C6. Next, Kak. Di sini kami sudah membuat contoh soal juga yang soalnya itu buatlah pola bilangan dengan aturan yang kamu buat sendiri. Terdiri atas 5 suku. Tulis pola bilangan tersebut dan jelaskan aturan polanya. Di sini juga kami sudah membuat penyelesaian langkah 1, 2, dan 3 sampai dengan langkah terakhir. Bagaimana siswa itu membuat aturan pola dari soalnya tersebut. Nah, soal ini menuntut siswa untuk menciptakan pola bilangan baru, merancang aturan pola, melakukan perhitungan, dan menyusun visual dari pola tersebut sesuai dengan kompetensi kognitif level C6. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih pada pemateri yang ketiga. Nah, teman-teman, adapun kesimpulan dari materi kami ini adalah Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan kemampuan siswa dalam aspek mental yang menuntut proses berpikir tingkat tinggi. Konsep ini didasarkan pada taksonomi kognitif Bloom. Nah, untuk karakteristik soal HOTS, yaitu yang pertama tadi ada mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang kedua itu menggunakan permasalahan kontekstual dari lingkungan sekitar. Yang ketiga itu menggunakan bentuk soal yang bervariasi. Nah, untuk prinsip-prinsipnya yaitu tadi yang pertama ada relevansi, yang kedua ada kejelasan, yang ketiga ada kesetaraan, yang keempat ada variasi. Dan langkah-langkahnya itu dalam pengembangan soal HOTS ini adalah yang pertama menganalisis kompetensi dasar atau KD, kemudian menyusun kisi-kisi soal. Nah, yang ketiga itu memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir soal sesuai kisi-kisi. Dan yang terakhir itu adalah membuat prosedur poskoran dan kunci jawaban. Nah, cukup sekianlah teman-teman presentasi dari kami. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.